言葉にできない君のくれた日々が積み重なり過ぎ去った日々二人歩いた奇跡。 Hello minasan, selamat datang kembali di channel Rak yang dijalanin Makoto dan Shin memiliki perbandingan 80/20. Sosok Shin berubah menjadi makhluk yang lebih lemah dari Makoto. Ternyata ingatan Makoto yang membuat Shin tertarik. Makoto bertanya siapakah sosok gadis manis ini. Rupanya gadis manis adalah wujud dari laba-laba hitam. Tak lama kemudian Shin datang bersama dengan dwarf. Namun dia bukanlah dwarf biasa, dia berasal dari ras kuno yang membuat senjata dan pusaka terkenal. Ras dwarf yang mendapatkan sebutan Elder. Elder dwarf itu dwarf harus membantu membangun kota dan menyediakan persenjataan. Tapi setelah menemukan sebuah kota, tiba-tiba Shin memanggil Makoto dan mengatakan kalau ada urusan penting. Namun ternyata Shin hanya ingin sebuah nama dari tuannya. Kemudian Makoto memikirkan nama untuk gadis manis laba-laba. Akhirnya Makoto memutuskan untuk menamainya Mio. Kemudian dimensi semu sudah diisi oleh beberapa ras baru. Mereka semua dikumpulkan untuk memutuskan memanggil Makoto dengan sebutan apa. Akhirnya, para pimpinan ras yang berada di dimensi semu menghadap ke Makoto. Dari ras Elder Dwarf ketuanya bernama Elk. Elk bertanya apa Makoto justru sangat kesal. Kemudian dari ras Mistio Lizard, pimpinannya adalah Tomoe. Makoto agak kesal karena Tomoe tak memberitahu kalau dia punya pengikut. Lalu dari ras Alke, pimpinannya butuh interaksi. Makoto masih agak bingung kenapa gadis itu berlari. Namun menjelaskan bahwa di dunia ini manusia adalah makhluk paling makmur. Jadi bahasa manusia disebut bahasa kelaziman. Emma, Tomoe, Dato bukan soal komunikasi saja tapi penampilannya. Kemudian, Makoto akhirnya menemukan cara untuk bisa berkomunikasi. Lalu dwarf juga sudah menyelesaikan. Makoto, Tomoe, dan Mio sudah tampil dengan pakaian yang baru. Makoto menyamar sebagai seorang pedagang untuk bisa masuk ke kota manusia itu. Sementara level Mio adalah 1500. Sementara itu level Makoto sekarang. Saat sore hari Makoto mencari tempat untuk menginap. Namun harga sewa penginapannya sangat mahal. Makoto sedang jalan berdua dengan Mio untuk makan, malah bertemu dengan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu ingin meminta tolong ke Makoto. Gadis itu menangis sambil memeluk Makoto. Namun ada sosok pria mencurigakan muncul. Makoto membawa gadis kecil itu ke penginapannya. Nama gadis kecil itu adalah Rinon. Rinon mencari kakak perempuannya yang sudah hilang selama sebulan. Sementara itu para perampok yang ingin mencuri pedati milik Makoto sudah disergap oleh Tomoe. Namun Tomoe terlalu berlebihan dalam bertindak. Untungnya satu bisa ditangkap untuk diinterogasi. Namun karena tindakan Tomoe yang berlebihan membuat Makoto jadi kesal. Makoto tidak jadi memarahi Tomoe karena ada Rinon. Rinon mengira kalau Makoto tak bisa berbicara. Entah kenapa yang Makoto ucapkan didengar manusia jadi aneh. Kemudian Makoto menyuruh Rinon untuk makan dan tidur. Sebelum tidur Rinon memberi gambar sketsa wajah kakak perempuannya ke Makoto. Entah mengapa raut wajah Makoto jadi berubah. Makoto menyuruh Tomoe dan Mio untuk mencari keberadaan kakak perempuan Rinon segera. Entah mengapa Makoto jadi serius dalam masalah kali ini. Lalu Tomoe dan Mio pergi untuk mencari kakak perempuan Rinon. Namun ternyata wajah dari kakak perempuan Rinon sangat mirip dengan Hasegawa. Di pagi harinya Makoto bersama Rinon pergi untuk menjual buah ke pedagang sekitar. Sedikit kilas balik Rinon menceritakan bahwa kakaknya memiliki hutang kepada seseorang. Jadi dia bekerja untuk melunaskan hutangnya itu. Rinon terpaksa pergi karena kakaknya menyuruhnya. Namun saat ingin pergi Rinon dihadang oleh orang mencurigakan di awal tadi.
Sementara itu di sebuah tempat ada seorang gadis tergeletak seperti sudah di ujung tanduk hidupnya. Kemudian Tomoe dan Mio muncul dan menyelamatkan gadis itu. Jadi gadis itu adalah kakak perempuan Rinon. Tetapi saat mereka keluar ada seorang laki-laki muncul. Dia adalah petualang terkuat di kota Zetsuya yang bernama Mills S. Kembali ke Makoto dan Rinon yang habis menjual buah. Namun saat sudah sampai penginapan Rinon pergi sebentar. Makoto mencoba menguping dengan kekuatannya. Jadi orang mencurigakan itu yang menyuruh Rinon untuk mengorek informasi dari Makoto. Kemudian Rinon disuruh untuk mencuri uang Makoto. Jadi Rinon melakukan hal jahat begitu demi kakaknya. Nama kakak perempuan Rinon adalah Toa. Ternyata yang jadi dalang dari masalah ini adalah Mills S. Para komplotan Mills mulai mengolok-olok Makoto di depan Mio dan Tomoe. Aura Mio dan Tomoe langsung berubah. Serangan Mio dan Tomoe bisa ditahan dengan sihir Clay Aegis, sihir pertahanan anti serangan sihir dan fisik. Namun Tomoe baru mengeluarkan kemampuan sesungguhnya. Mio pun menamparkan Mills dengan telak. Lalu orang yang menyuruh Rinon dibuat kekagetan oleh Tomoe. Ini mah jelas-jelas pembantaian. Setelah masalah selesai Mio dan Tomoe mulai bersaing tentang hal tak penting. Kota Zetsuya menjadi porak-poranda. Akhirnya Rinon bisa bertemu dengan kakaknya lagi. Toa memang terlihat mirip dengan Hasegawa, hanya warna rambutnya saja yang berbeda. Lalu Makoto melepas jendela penginapannya dan meminta Mio untuk mengeluarkan jaring laba-labanya. Makoto langsung mengikat Mio dan Tomoe, lalu menyambungkan ikatannya ke anak panahnya. Makoto sangat kesal karena persaingan tak penting Mio dan Tomoe, kota Zetsuya jadi hancur lebur. Makoto memberi hukuman dengan menerbangkan Mio dan Tomoe. Makoto jadi kebingungan dengan yang terjadi saat ini. Kira-kira selanjutnya gimana? Apa Makoto bakal mengalami kesialan lainnya? Ya udah ditunggu aja ya minasan.